Rapor merah pemerintahan Jokowi setelah 7 tahun memerintah terjadi dalam semua bidang, termasuk bidang-bidang hukum, bidang ekonomi, politik. Dan itu sebabnya saya mengerti mengapa survei misalnya memperlihatkan bahwa masyarakat memandang kinerja penegakan hukum, kinerja untuk kebebasan sipil dalam konteks kebebasan berekspresi itu menurun dalam 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Berdialog dengan siapapun agar ada sebuah pemahaman yang sama. Tuh, mungkin ada adik kita memiliki background yang kurang. Nah, proses dialog ini bagus. Yang pertama, bahwa kita terbuka. Jadi untuk evaluasi pada tahun ini ya, kita kembali mengangkat isu-isu yang sebelumnya juga dalam artian yang masih belum selesai, yang banyak dijanjikan oleh pemerintah, seperti dalam penlanjutan HAM, habis itu dalam pengembangan ekonomi juga, setelah itu banyak sekali permasalahan tambang juga, dan RUU Cipta Kerja, dan masalah Omnibus Law juga kita angkat gitu. Bangun kompleks industrial Kaltara atau membangun ibu kota negara atau membangun jalan panas untuk bor di Sumatera, itu seluruhnya seperti menjadi segalanya bagi presiden. Sehingga agenda-agenda yang sangat krusial seperti penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia itu justru terkesampingkan. Fakta tak terbantahkan bahwa setelah 7 tahun memerintah, rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Malah sebaliknya, menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang berbahaya. Presiden itu saya rasa dari track record-nya saja, Presiden sudah jauh-jauh hari juga sudah menegaskan bahwa kita pemerintahan tidak anti kritik. Ruang publik hari ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Karena kita... Tagar Jokowi cukup 7 tahun saja, menggema di Twitter, RI1 lagi-lagi santet didesak mundur. Presiden RI Joko Widodo lagi-lagi didesak mundur dari jabatannya oleh sejumlah warganet tanah air. Kali ini, warganet mendesak orang nomor 1 di Indonesia itu mundur sebagai presiden lewat tagar Jokowi cukup 7 tahun saja. Artinya mereka meminta agar Jokowi berhenti menjabat sebagai presiden di tahun ini, jangan diteruskan hingga tahun 2024. Banyak dari warganet yang menyinggung soal kebohongan-kebohongan Jokowi saat memerintah Indonesia selama 7 tahun. Sudah kapok dah. Kalau lanjut tar dibohongi terus, kata warganet. 7 tahun berkuasa, 7 tahun Jokowi hianati rakyat. Sambung akun @inserikandi. Sebelumnya, tagar-tagar yang mendesak agar RI1 mundur kerap digaungkan oleh sejumlah warganet Twitter. Terlebih, isu 3 periode Jokowi masih jadi bayang-bayang yang belum jelas di masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan di ranah publik. Jikalau hal itu benar-benar dilakukan alias Presiden Joko Widodo akhirnya mengesahkan Perpres mengenai penghapusan BBM premium di Indonesia, maka ia akan tercatat sebagai presiden pertama RI yang berani melakukannya. Ya, saat ini pemerintah memang sedang menyiapkan peta jalan untuk mengalihkan penggunaan BBM yang tak ramah lingkungan. Dalam hal ini adalah bensin RON 88 atau premium dan juga bensin RON 90 atau pertalite ke BBM yang lebih ramah lingkungan yaitu Pertamax CS. Namun, peraturan ini ternyata masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo melalui pengesahan peraturan presiden. Seperti diketahui, isu penghapusan bensin premium ini memang bukan kali pertama mencuat. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah rupanya telah mewacanakan menghapuskan bensin premium ini. Tetapi, hingga kini belum juga terrealisasi. Pada Agustus lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, bahkan juga mengakui bahwa bensin premium mulai dikurangi dan dihapus pelan-pelan dari stasiun pengisian bahan bakar umum. Masyarakat pun mulai didorong untuk menggunakan BBM dengan RON yang lebih tinggi guna menekan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, banyak negara sudah meninggalkan premium dan hanya tersisa 4 negara yang masih menggunakannya, salah satunya Indonesia. Outlet penjualan premium dikurangi pelan-pelan, terutama saat pandemi. Crude jatuh, substitusi dengan pertalite, ujar Arifin. Tujuannya perbaiki kualitas BBM dan kurangi emisi gas rumah kaca, karena kita masih masuk 4 negara yang gunakan premium. Ya, seperti dikatakan di atas,
Jika Presiden Jokowi akhirnya mengesahkan Perpres mengenai penghapusan BBM premium di Indonesia, maka ia akan tercatat sebagai presiden pertama RI yang berani melakukannya. Sementara, era pemerintahan sebelumnya hanya mentok pada pengurangan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM premium di masyarakat. Misalnya seperti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada Mei 2008 dikeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, termasuk bensin premium, solar dan minyak tanah bersubsidi. Namun, saat awal menjabat sebagai presiden pada 2014 lalu, Jokowi sudah membuat kebijakan signifikan dengan menghilangkan subsidi premium mulai 1 Januari 2015. Namun sayangnya, kebijakan ini tak konsisten karena pemerintah tetap mengintervensi harga premium dan tidak membiarkannya berfluktuasi seperti layaknya produksi BBM non-subsidi. Dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, akhirnya pemerintah ikut campur, menetapkan harga premium dan memberikan penugasan kepada PT Pertamina untuk menyalurkan BBM premium ini. Alhasil pemerintah masih menembok selisih harga keekonomian dan harga jual premium kepada Pertamina setiap tahunnya. Padahal tim reformasi tata kelola migas atau dikenal dengan nama Tim Anti Mafia Migas yang sengaja dibentuk pada era Menteri ESDM Sudirman Said sudah merekomendasikan agar bensin premium ini dihapus paling lambat 2017, 2 tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan.